Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wevi Epticasari, SHMH. Saya merupakan dosen Fakultas Hukum UNIP, bagian Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Di sini saya sebagai peserta pelatihan pekerti untuk gelombang 1 tahun 2025 di UNIP. Oke, baiklah, di sini saya akan memberikan tentang video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini kita akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis online di media sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi perlindungan hukumnya, kita harus paham dulu nih, pengertian anak itu apa? Batas usia anak itu dari umur berapa sampai dengan umur berapa. Ya, jadi di sini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, itu anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Jadi, seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya dan belum lahir ke dunia, itu juga termasuk, subjek hukum dan dikategorikan sebagai anak. Kemudian, apa itu pengertian dari kekerasan seksual? Ya, jadi kekerasan seksual itu adalah segala bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh perempuan dan anak, ya, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksinya dengan bertentangan kehendak korban, ya, kehendak perempuan atau anak ini tadi, ya, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik tubuhnya, psikis itu mental batinnya, dan atau juga kerugian ekonomi, sosial, budaya, serta melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, kemudian tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang TPKS. Nah, di sini dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual itu mencakup berbagai bentuk tindakan, termasuk yang pertama itu ada pelecehan seksual fisik dan non fisik, ya. Pelecehan seksual fisik ini bisa jadi contohnya seperti sengaja memegang terus menyentuh tubuh korban, misalkan di transportasi umum seperti itu. Kemudian bisa juga memegang bagian intim seorang perempuan. Ya, kemudian untuk yang pelecehan non fisik itu bisa jadi seperti ujaran, terus komen-komen negatif, komen-komen yang berkonten seksual. Oke, yang kedua ada eksploitasi sosial. Di sini adalah memaksa anak, ya, untuk memperdagangkan tubuhnya untuk eksploitasi seksual. Yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual. Nah, di sini termasuk pemerkosaan, ya. Jadi dilakukan dengan ancaman kekerasan. Kemudian ada pemaksaan perkawinan. Jadi anak itu yang masih dikategorikan anak itu dipaksa untuk melakukan perkawinan dengan ancaman atau dengan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar hukum. Kemudian ada penyiksaan seksual. Nah, penyiksaan seksual ini tujuannya adalah untuk menyakiti korban, kemudian untuk membuat penderitaan korban, ya. Kemudian ada perbudakan seksual. Nah, di sini perbudakan seksual biasanya sering terjadi di TKW, di luar negeri, TKW yang menjadi korban budak seks dari majikannya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pengertian tentang kekerasan seksual itu berbasis elektronik, ya. Kekerasan online, ya. Ya, jadi kita harus paham dulu kekerasan online ini maksudnya apa. Ya, jadi kekerasan online ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di media sosial yang merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih, ya. Karena di dalam konten perkembangan teknologi saat ini, ya, seperti
menjamurnya platform media, Instagram, WA, Twitter, Facebook, dan lain-lain ya. Apalagi untuk saat ini generasi Z dan generasi Alpha itu sangat dekat sekali ya dengan media sosial. Bahkan sehari pun mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, di mana di sini kekerasan berbasis online ini ya, secara psikologis ya, kekerasan ini juga dapat menimbulkan kerugian yang mendalam terhadap korban. Misalnya kerugiannya kecemasan fisik, gangguan stres, bahkan mereka ada yang melakukan bunuh diri ya karena tidak kuat dengan penderitaan psikis yang dialami. Kemudian media sosial. Nah, tidak asing ya bagi zaman sekarang ini ya, apalagi generasi Z, generasi Alpha itu setiap hari selalu menggunakan media sosial. Jadi media sosial ini adalah platform digital ya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten atau membangun koneksi melalui jaringan internet ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada WA ya, ada YouTube, ada Instagram dan lain-lain, Facebook dan lain-lain. Nah, di sini media sosialnya biasanya berbasis internet ya dan mencakup berbagai bentuk informasi seperti teks, gambar, video, suara, nah, yang dapat dibagikan secara langsung dengan audiens atau komunitas tertentu. Kemudian, apa saja sih dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, berbasis online ini ya? Yang pertama yang pasti ada cyberbullying ya, di mana di sini, menghina, mengejek, atau, memberikan, komentar-komentar negatif ya, terhadap, perempuan dan anak. Kemudian ada pelecehan seksual secara online ya, jadi dengan cara misalnya mengirimkan foto, video, gambar kepada si korban ya tanpa persetujuannya. Nah, kemudian ada perdagangan manusia, di mana di sini perdagangan online ya, perempuan dan anak yang tadinya dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan, ternyata diperdagangkan dan menjadi budak seks. Kemudian yang keempat ada penyebaran konten pribadi, ya. Jadi tanpa izin dari si korban ini tadi, konten-konten pribadinya itu disebarluaskan di internet. Nah, kemudian penyebaran konten itu selanjutnya pasti akan disertai dengan pengancaman ya, karena nanti jika tidak mengikuti keinginan si pelaku bisa jadi mentransfer sejumlah uang atau melakukan perbuatan yang seksual itu tadi lagi ya, maka konten-konten ini tadi atau video video fotonya tadi maka akan disebarkan ya. Kemudian ada hate speech juga ya, ini adalah ujaran kebencian ya. Jadi ujaran kebencian itu berdasarkan etnis, suku ya gitu. Nah, kemudian dampak dari kekerasan seksual berbasis online ini apa? Kekerasan seksual berbasis online ini ya, sama ya dampaknya itu dengan kekerasan seksual fisik ya, di mana korbannya juga mengalami kecemasan dan stres, depresi, ya, gangguan tidur, rasa malu dan stigma negatif pada dirinya sehingga menurunkan rasa percaya dirinya ya, menurunkan harga dirinya, kemudian mengalami trauma dan gangguan stres setelah pasca trauma itu. Gangguan sosial dan hubungan, bisa jadi dengan hubungan kerja ya. Terus kemudian, isolasi sosial, dia menutup dirinya untuk bergaul, kemudian ada kesehatan mental dan fisiknya ya, kemudian ada, pengaruh ya pada kinerja, akademis dan pekerjaannya, dan terakhir itu, dampaknya yang paling serius adalah bunuh diri. Ya, jadi banyak sekali kasus-kasus ya, kekerasan seksual yang berbasis online ini juga melakukan bunuh diri ya karena dampaknya sangat berat ya bagi si korban. Nah, selanjutnya bentuk pelindungan hukumnya bagaimana?
Ya, bentuk perlindungan hukum di negara kita itu bagaimana? Nah, yang pertama itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, jadi undang-undang ini secara khusus mengatur tentang kekerasan berbasis gender online ya, termasuk penyebaran konten seksual tanpa izin, pelecehan seksual dan ancaman ya. Jadi undang-undang ini memberikan sanksi bagi pelaku. Ya, di sini, undang-undangnya mengatur, sanksinya itu adalah maksimal 6 tahun penjara dan, dendanya 500 juta. Kemudian ada, Undang-Undang Nomor, 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ya. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, di sini hukumannya itu adalah minimal 5 tahun dan maksimalnya 20 tahun, dengan denda itu 5 miliar. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ya, di sini dijelaskan untuk pemberian restitusi dan kompensasi korban yang menjadi korban ya, menjadi korban kekerasan seksual berbasis online ini tadi. Kemudian yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Ya, jadi perlindungan khusus bagi korban ini dia akan mendapat pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan jaminan keamanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Ya, di sini korban itu berhak untuk mendapatkan pemulihan trauma psikologisnya ya. Jadi mendapatkan layanan pemulihan trauma ya, baik secara bimbingan konseling maupun terapi untuk membantu proses pemulihan atau penyembuhannya. Oke, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, apapun itu bentuknya ya, tidak terjadi lagi dan kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Stop violence ya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.